Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prasetya. Episode perdana di tahun 2022. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu nih. Seorang psikolog, ada Mas Alex di sini. Halo Mas Alex. Halo Mas Riza. Nah, Sob, kali ini pembahasannya itu terkait pekerjaan. Karena kan udah 2022 nih, tahun baru. Mungkin ada teman-teman di sana nih yang udah punya kerjaan, pengen punya pekerjaan baru. Atau yang masih nganggur, pengen buru-buru dapat pekerjaan. Iya, betul. Tapi betul. kalau kita ngomongin pekerjaan kan sekarang kan susah nih Mas ya. Nggak sekarang sih, maksudnya udah lama juga susah nih kita nyari kerja, melamar kerja dan lain-lain. Kita mau ngebahas apa dulu nih Mas? Yang kesulitan melamar kerja atau pas kerjanya dulu ya? Enaknya. Bebas. Kita ngelamar kerjanya dulu ya. Dari awal mungkin ya. Boleh. Atau mungkin dari pengangguran dulu. Iya. Ya, kita ngomongin soal melamar kerja dulu. Banyak orang bilang sekarang nih pekerjaan nih lamaran lowongan banyak yang aneh-aneh. Karena seiring perkembangannya waktu, zaman juga ada lowongan-lowongan baru. Iya. Kalau dari Mas Alex sendiri nih, seorang psikolog nih kan yang bergerak di bidang pekerjaan juga ya. Industri. Iya, industri. Gimana nih Mas melihatnya soal lowongan pekerjaan ini atau mungkin cara melamar pekerjaan yang baik dan benar? Oke. Kalau ditanya tentang banyak lowongan-lowongan yang baru-baru, ya memang itu dampak dari revolusi industri 4.0 Mas Riza. Oke. Kan kita lihat sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu masih ada orangnya, masih ada manusianya, sekarang udah geser. Contohnya petugas di gerbang tol. Oh iya benar. Udah mulai hilang dengan penggunaan kita tap kartu aja udah bisa transaksi tanpa harus ngitung-ngitung kembalian lagi tuh si petugasnya. Parkir-parkir keluar mall juga. Udah sekarang betul. udah mulai beberapa. Mau kita setor uang atau narik uang di bank Oh iya. pakai teller. Tellernya udah nggak ada lagi, diganti dengan Mesin. Benar. Customer service udah diganti dengan chatbot. Oh iya. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang dulunya perlu manusia udah hilang. Tapi seiring dengan pergantian jenis pekerjaan itu ada lowongan yang baru lagi. Contohnya engineer data gitu ya, data scientist gitu yang terkait dengan IT, karena revolusi industri 4.0 identik dengan otomatisasi melalui penggunaan internet. Itu juga kayak Gitu. konten creator juga. Konten ya. kreator. Konten creator juga sekarang udah mulai banyak kayak TikTok konten Iya. creator. Banyak banget perusahaan yang tadinya nggak ada TikTok, menganggap tabu TikTok, juga sekarang malah punya. Malah punya. Dan apakah itu dibilang bukan pekerjaan? Pekerjaan juga sekarang kan? Iya. Iya. Yang padahal cuma joget-joget doang, tapi berpenghasilan. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngelamar kerja nih Mas, karena kan tadi Mas Alex bilang semua pekerjaan ini udah memasuki revolusi 4.0, ya kan? Ada nggak sih Mas yang kita harus bawa gitu, atau misalnya bekal yang kita harus punya saat kita melamar kerja? Entah itu apakah kita harus melihat bakat, minat, passion mungkin, Iya. atau bagaimana? Kalau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Mas Riza nih, kita ambil yang formalnya dulu ya. Oke. Nanti setelah itu kita bisa bahas yang informalnya. Yang formalnya memang menurut undang-undang tersebut penyerapan tenaga kerja harus memperhatikan minat, bakat, keterampilan, keahlian seseorang supaya ketika dia masuk dunia kerja itu bisa lebih optimal performansnya. Oke. Karena kalau dia kerja sesuai dengan minat, pasti dia akan lebih semangat. Sesuai dengan bakatnya karena dia memang bisa di situ, gitu kan. Apalagi ditambah ada keterampilan dan keahlian, tentu akan lebih cepat performanya jadi lebih baik. Itu kalau secara formalnya. Nah, kalau secara yang kita sering dengar sekarang ya find your passion dan kejar passionnya gitu. Itu kan lebih nangkep kan kita untuk bisa ngerjain pekerjaan yang kita suka gitu. Iya. Sebenarnya sama sih dengan formal dan informal, cuma sebutannya aja yang beda. Gitu. Berarti kalau misalnya kita pada saat ini ingin melamar pekerjaan juga harus diperhatikan juga ya, Iya, dari minat, bakat, passion sendiri. betul. Tapi kalau kita ngomongin passion dalam dunia bekerja, banyak orang yang bilang ya kalau misalnya baru lulus mah udahlah kerja apa aja gitu kan, Ya. nggak usah ngikutin passion karena akan terlalu susah untuk kita nyari pekerjaan yang sesuai passion kita. Ya. Itu gimana tuh Mas? Nah, itu menarik tuh. Jadi sebenarnya passion itu apa gitu ya? Nah, Passion itu apa sih? Apakah itu hanya sebatas
kegiatan yang memang kita suka bener, ternyata nggak semudah itu. Fernando Everguso gitu ya. Karena passion itu adalah hal yang diperlukan supaya kita bisa bertahan dan tekun dalam melakukan aktivitasnya. Jadi bukan sesuatu yang kita suka terus kita kejar, tapi passion diperlukan untuk ngejaga kita supaya tetap fokus mengerjakan aktivitas tersebut. Syukur-syukur sesuai dengan minatnya. Nah gitu. Jadi jangan sampai ketukar antara passion dengan minat. Kalau minat kan sesuatu yang kita suka aja. Tapi kalau ada passionnya, sesuatu yang kita kerjakan itu bisa bertahan menghadapi apapun kesulitannya di situ. Apalagi syukur-syukur kalau itu kita minati aktivitasnya. Itu akan lebih dapat gitu kan. Karena itu kan kita sebut berkarir ya. Kita coba luruskan dulu definisi bekerja dengan berkarir. Kita mau pakai istilah yang mana? Kalau berkarir itu kan sesuatu yang dilakukan seseorang dari sepanjang hidupnya, itu karir. Oke. Tapi kalau bekerja itu adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan ikatan. Oke. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Mau bekerja atau berkarir? Kita samakan nih. Kita coba yang bekerja dulu. Bekerja dulu ya. Berarti kita akan ambil bekerja yang ada ikatan hubungan kerja. Berarti kayak misalnya saya kerja di kantor, saya 9 to 5. Nah itu. Nah kalau kita udah dapet minat, bakat, keterampilan dan keahlian ditambah dengan passionnya itu, pekerjaan itu kan nggak semuanya mudah ya. Iya, benar-benar. Mau misalkan saya sebagai psikolog, pasti ada aja kesulitannya. Nemuin klien yang sulit, atau misalkan bos saya terlalu dominan misalnya gitu ya. Kita punya ide nggak didengarkan, kita punya rekan kerja misalnya suka nusuk dari belakang gitu kan. Nah, ketika passion itu udah ada, kita akan bisa bertahan di situ. Itu yang diperlukan sebenarnya passionnya. Fungsi passionnya di situ. Itu suatu yang menyebabkan banyak orang kayak, duh capek kalau kerja di sini tuh. Bukan passion gua nih, kan gitu. Iya benar-benar. Atau mungkin karena dia bekerja tuntutan dari keluarga orang lain. Betul. Jadi passionnya itu bukan dicari, justru passion itu ditumbuhkan supaya aktivitas yang sedang dia lakukan itu bisa dilakukan untuk tetap bertahan di situ. Oke. Karena berkarir atau bekerja itu bukan ngebahas sesuatu yang enak-enak doang, tapi gimana kita bisa stretch diri kita, gimana kita bisa di unyang-unyang, karena nggak semua hal dalam bekerja itu gampang ya. Kita udah diinjek-injek, kita udah ditusuk-tusuk, tapi kita mau tetap ada di situ. Itu passion berarti. Kalau tadi kan kita udah ngomongin soal melamar kerja gitu kan, dari awal, terus udah saat bekerja juga ada ikigai. Bagaimana kita ngomongin ke depannya gitu, atau perkembangan kita sebagai seorang karyawan, seorang pekerja. Ya. Gitu. Gimana nih? Apakah ada kayak, oh kita bekerja di tempat ini cukup 5 tahun atau cukup 2 tahun, abis itu pindah, harus berkembang, cari lagi. Nanti kerja berapa tahun, pindah lagi sampai di umur sekian, baru deh netap di situ. Itu atau bagaimana nih? Itu berarti kita sedang membahas perencanaan karir seseorang. Nah, ya itulah yang akan nyambung sebenarnya ketika seseorang sudah punya perencanaan karir tertentu. Dia udah bisa menentukan, oke, saya akan berada di sini ini sekian tahun. Tapi yang akan dia rencanakan bukan di mana dia bekerja, bukan perusahaannya, tapi di level apa. Jadi artinya misalkan saya umur 27 tahun sedang berada di level officer atau staff, tapi saya di usia 35 tahun sudah harus ada di level supervisor. Dan nanti di usia 45 tahun saya sudah ada di manajer, dan nanti usia 50 saya sudah jadi direktur. Nah, itu akan bisa menentukan apakah dia untuk bisa mencapai level-level tertentu itu dia perlu pindah perusahaan atau enggak. Nah, itu akan dicek. Kalau mungkin kalau orang-orang zaman dulu ya kan ada yang bilang kalau kerja ya di satu tempat aja. Kalau kamu pindah-pindah nanti kamu dibilang kutu loncat. Gitu kan. Sementara milenial zaman sekarang kok dibilangnya kutu loncat. Sebenarnya itu jangan terlalu terburu-buru dibilang kutu loncat. Jangan-jangan si milenial ini sudah punya perencanaan, saya umur sekian harus sudah jadi manajer. Itulah sebabnya dia cari-cari lowongan-lowongan baru, karena dia tahu kalau dia nggak pindah-pindah, artinya dia nggak akan punya kesempatan untuk berkembang. Itu growth mindset juga. Growth mindset lagi, ya. Berkembang juga, karena kalau aku pribadi sih, aku sempat
ini nih ngobrol-ngobrol sama seorang dan dia mengatakan siput aja gitu kan, itu dia kan punya cangkang. Kalau misalnya udah nggak nyaman, dia pasti nyari rumah baru. Iya. Gitu kan. Sama halnya mungkin kita bekerja gitu kan. Kita ngerasa kita udah ngelebihin dari apa yang kita lakukan, kita udah lebih, wah ini sih udah lewat ini, gue harus naik level. Itu dia mungkin ya, cari pekerjaan baru. Bisa begitu? Naik bisa level. begitu. Sama halnya naik jabatan itu balik lagi. Iya, betul. Jadi ketika ini mau ngomongin growth mindset ya berarti ya. Ketika kita sedang ngomongin growth mindset, kita tidak bisa terlalu cepat ngejudge seseorang itu salah atau benar. Karena growth mindset adalah bagaimana kita membahas apa yang bisa saya kembangkan dari sini gitu. Tapi bukan kita mau membahas dia kutu loncat, dia nggak akan berkembang. Tapi yang kita ambil adalah, oh dia bisa ya pindah ke perusahaan itu dengan gaji lebih besar. Oh dia bisa ya pindah dengan jabatan yang baru. Apa yang bisa saya pelajari? Jadi alih-alih kita ngatain orang lain itu kutu loncat, kenapa kita nggak ambil pelajaran di situ? Nah itu growth mindset. Iya. Berarti memang kalau untuk kita ngomongin bekerja berkarir ini memang panjang banget ya. Panjang. Dari awal kita udah harus tahu minat bakat kita di mana, kalian kita, dan di situ biar kita bisa menumbuhkan passion kita. Betul. Dan kita juga harus tahu gimana kita ke depannya yang tadi kita ngobrolin growth mindset itu sendiri ya. Iya. Oke. Itu nyambung tuh, passion, growth mindset, ikigai itu semua yang akan nemenin perjalanan karir seseorang. Gitu. Nih kan banget Mas Alek. Mas Alek, sebelum kita ngelanjut ngobrol lagi nih, kemarin aku udah sempat nge-share nih di Instagram Tangerang TV, nanyain ke Sobat Tangerang, ada nggak nih yang mau nanya tentang pekerjaan? Oh ya, silakan. Nih, boleh. Kita coba ini ya, buka Instagram ya. Kita tanya-tanya Q&A. Oke, ini ada lumayan banyak nih. Ini menarik nih menurut aku nih. Dari @rahayu_5. Dia nanya nih, Min, lowongan kerjaan umur di 36. Nih dia minta lowongan apa gimana nih? Aduh. Gimana Mas Ale? Lowongan umur 36. 36 tahun ini kan udah cukup berumur ya. Mungkin kalau di jenjang karir seharusnya dia udah bukan mencari kerja lagi ya. Iya. Atau udah di puncak karir, atau memang dia udah yang membuka lapangan pekerjaan juga ya? Bisa macam-macam. Tapi kalau dari teori pertanyaannya karir tadi, umur 36 memang sudah harusnya udah bukan lagi mencari jalur bidang yang karir yang mana, tapi dia udah mulai membangun persiapan menuju puncak karir nanti. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya harus kita pastikan dulu, lowongan untuk umur 36, apakah dia saat ini adalah seorang supervisor yang ingin pindah kerja karena dia ingin menuju puncak karir, atau dia yang kemarin habis kena PHK. Iya, mungkin ya. Itu bisa macam-macam. Oke, ini tadi ngomongin soal, tadi kan sempat Mas Alek bilang HRD nyari karyawan, soft skill. Nih ada yang nanya dari @andogara, gimana caranya biar nggak ditanya terus pas interview? Nah, dan jawabannya harus bagaimana menanggapinya? Iya. Di interview Mas Andogara memang ditanya-tanya Mas. Kalau Mas nggak mau ditanya-tanya, ya Mas jangan interview Mas. Iya benar. Oke, gimana nih Mas Alek? Ya kalau kembali ke yang tadi kan, ibaratnya kita menjajaki sebuah hubungan, orang mau pacaran emang kita nggak mau tahu lebih banyak tentang orang itu kan? Sama aja kayak orang pacaran, tentu si HRD-nya akan nanya-nanya macam-macam. Hal yang udah di luar yang udah pernah kita sampaikan di CV, pasti dia pengen konfirmasi atau ingin mencari hal yang lain gitu ya. Supaya ketika si HRD-nya itu ketika akan meresmikan hubungan itu, dia sudah pasti gue dapat orang yang cocok buat gue gitu ya. Jadi ketika kita tidak ditanya, justru itu artinya HRD tidak berminat dengan kita. Gitu. Hati-hati loh. Ketika kita udah yaudah saya nggak ada pertanyaan lagi. Itu antara dia memang udah cukup, atau yang kedua dia nggak mau bertanya lebih jauh karena kita nggak masuk hitungannya dia. Karena dilihat dari CV, CRD-nya udah kayak, wah. Nggak deh gitu. Nah itu, jadi hati-hati ketika kita nggak ditanya justru malah buruk. Nah biasanya tuh, aku pernah pas interview ditanya sama HRD-nya, ada yang mau ditanyain nggak?
Nah, ini dia nih. Itu kesempatan itu. Ya. Kalau aku sih dulu sih nanya ini, gimana budaya bekerja di sini? Oh ya. Apa ada lagi nih Mas yang biar tips-tips mungkin dari Sobat Tangerang nih yang lagi nyari-nyari kerja nih. Boleh. Jadi ketika dikasih kesempatan buat bertanya, justru kita perlu memastikan beberapa hal. Oke. Misalkan kalau mau tanya tentang nanti saya akan dapat gaji berapa, itu boleh Mas ditanya. Itu boleh. Boleh. Terus saya nanti kira-kira dapat benefitnya apa aja selain di luar gaji yang akan ditawarkan perusahaan. Terus mekanisme cutinya di sini seperti apa sih? Itu boleh ditanyakan karena itu memang hak kita sebagai pekerja. Oke. Gitu. Kemudian tapi yang perlu dipastikan sebelum kita bertanya-tanya tentang hak kita, kita juga perlu pastikan kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik dulu gitu. Oh iya, harus itu sih, harus. Jadi kita ukur dulu, oke, kayaknya gue bisa nih kerja di sini. Kalau udah bisa dan udah cocok dengan tadi pertanyaan budaya kerjanya cocok sama kita apa enggak gitu ya. Gimana suasananya di sini ada tempat buat istirahat buat pekerjaannya enggak? Ada bisa main PS atau enggak misalnya gitu ya. Baru kita tanya gaji, compensation and benefit dan lain-lain terkait teknis pekerjaan itu boleh Mas Riza ditanyakan. Berarti nggak main asal ada yang bertanyain langsung nanya gaji enggak juga ya? Enggak juga. Lihat situasi lah ya. Lihat situasi. Sebenarnya nih ada banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan ini. Cuman sayangnya kita harus mengakhiri podcast ini karena durasi ini sudah lumayan panjang. Panjang ya. Iya benar-benar. Oke, Mas Alex, terakhir. Dari sudut pandang Mas Alex sendiri, seorang psikologi industri. Melihat tahun 2022 akan seperti apa nih Mas di dunia pekerjaan? Waduh, saya udah kayak ahli feng shui ya. Iya. Akan seperti apa? Apakah apa yang harus dipersiapkan mungkin sama orang-orang di luar sana yang mencari pekerjaan 2022 ini? Kalau buat teman-teman yang akan mencari kerja gitu ya, insya Allah kan pandemi sudah mulai terkendali. Iya betul. Ekonomi sudah mulai membaik, aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan lagi. Artinya perusahaan-perusahaan juga akan butuh tenaga kerja. Lowongan-lowongan akan mulai dibuka lagi. Yang perlu dipersiapkan saat ini adalah terkait revolusi industri 4.0, ada literasi digital yang perlu dikuasai. Jadi sekarang pekerja itu ketika melamar, dia juga akan dituntut bisa melakukan pekerjaannya itu dengan menggunakan digital. Karena udah mulai banyak kan ya Mas Riza, ngisi form aja udah pakai Google Form. Iya, benar. Jadi udah nggak hanya sebatas Excel lagi, atau bahkan notulensi udah susah, jarang ditemui karena semuanya sudah pakai yang internet tadi. Literasi digital yang pertama, yang kedua masalah soft skillnya tadi itu yang perlu dikuatkan lagi. Itu sih kalau yang kedepannya. Oke Mas Alex, makasih banyak atas waktunya udah mau main nih ke Podeng nih ke Tangerang TV. Terima kasih. Buat Sobat Mas Tangerang Riza juga, makasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Buat Sobat Tangerang nih, misalnya kalian punya komunitas atau kalian pengen ada saran nih mau ngebahas apa, kita ngobrolin apa di podcast, langsung aja komen di bawah atau DM Instagram kita @tangerangtv. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prasetya pamit, terima kasih, sampai jumpa, dadah.